Oke, salam teman-teman, saya Hans Suliman Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S249 dari IF2. Di sini saya bersama praktikum yang kedua dari Astrudat dengan topik analisis algoritma. Nah, tujuan di praktikum ini masih mampu melakukan analisis algoritma pada bahasa pemrograman Java. Untuk eh, pertama-tama kita masuk ke analisis algoritma. Mengapa kita butuh Pico? Karena kita ingin membandingkan efisiensi karena secara matematis bukan sekedar kecepatan hardware, baru ada tiga simbol yang utama yaitu simbol omega untuk kasus terbalik, lalu ada pas terbaik ada simbol theta, baru untuk rata-rata, lalu ada untuk simbol Omicron atau Big O untuk kasus terburuk. Nah, di praktikum ini kita fokus kepada Big O. Nah, setelah saya telah mempelajari seluruh notasi yaitu dimulai dari Big O satu yaitu konstan ini, lalu Big O, BON linear, baru BON kuadrat, dan itu biasa daripada peluang pada Nextel. Nah, lalu kita ke bagian, nah kita langsung ke selanjutnya kita mempelajari konsep pointer melalui metode swap. Di sini saya membandingkan swap by value dan swap by reference. Perbandingannya adalah pada swap by value nilai asli tidak berubah karena itu karena salinan, sedangkan swap by reference menggunakan objek nilai asli berhasil manipulasi alamat memorinya. Lalu pada latihan pencarian data, perbedaannya sangat terlihat jelas. Untuk mencari data di antara dua miliar elemen, linear search membutuhkan waktu sekitar 0,5 detik. Namun dengan search logaritmik, logaritmik 0 O log n, pencarian hanya membutuhkan sekitar 30 tahapan dan selesai pada waktu yang sangat instan. Ini membuktikan betapa pentingnya memilih algoritma yang tepat dalam skala besar. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini aktivitas latihan menuliskan kode dengan gaya konsisten, disuruh mendownload Maven, usaha mendownloadnya, lalu ke terminal masukkan kode ini agar bisa mendownload, lalu masukkan di NIM-nya saya melakukannya, lalu melakukan ini, file from email, menggantinya, download extension of Java, lalu setting setting JSON, lalu ada ganti app Java-nya, buka terminal lagi mau membuat verify, lalu ada check style. Selanjutnya di situ eh, ada yang di sini juga, baru ubah file app Java. Nah, selanjutnya clean page untuk mengclean langsung, lalu kita berangkat ke tantangannya, eksplorasi datasi Big O. Nah, silakan rangkum serta berikan contohnya pada notasi Big O lainnya yaitu O n faktorisasi, baru O pangkat 2N, lalu O log N log N. Nah, donasi N log N yaitu waktu log linear. Masih ini terjadi pada algoritma yang bagi masalah jadi masalah yang lebih kecil seperti O log N, namun tetap harus memproses setiap elemen input seperti O n. Ini adalah standar emas untuk algoritma pengurutan atau sorting yang efisien. Contohnya seperti algoritma merge sort dan quick sort. Contoh kodenya, public void merge sort, integer array, integer like, if like lebih besar dari 2, return integer like berdua. Nah, nanti untuk membagi array menjadi dua bagian dan setiap elemen diproses untuk digabungkan sehingga menghasilkan total waktu O n log n. Yang kedua notasi 02 n itu eksponensial zona horrible. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi program akan berlipat ganda setiap sekali ada penambahan suatu elemen input. Algoritma ini sangat tidak efisien untuk input berskala besar dan biasanya muncul pada solusi rekursif yang tidak dioptimasi. Contohnya seperti perhitungan bilangan Fibonacci dengan rekursi murni. Lalu contoh kodenya, publik integer Fibonacci integer n, if n lebih besar dari sama dengan 1, return n. Memanggil fungsi ini itu sendiri sebanyak 2 kali cabang eksponensial menyebabkan pertumbuhan waktu O2 pangkat n, return dari Fibonacci n dikurang 1 plus Fibonacci n dikurang 2. Yang ketiga itu notasi O n faktorisasi.
waktu faktorial. Nah, kompleksitas waktu yang paling buruk ya, waktu eksekusi meningkatkan secara faktorial seiring bertambahnya input. Algoritma ini misalnya ditemukan pada solusi brute force yang mencoba semua kemungkinan kombinasi atau permutasi, contohnya seperti menyelesaikan traveling sales version problem atau TSP dengan mencoba seluruh kemungkinan rute. Nah, contoh kodenya seperti saya buat public for generate permutation string str string result if str length sama dengan 0, system output dan result return for integer lebih sama dengan 0, integer lebih kecil dari str length i plus plus char ch sama dengan str char i, lalu string remaining str subtracting plus str subtracting i plus 1. Nah, perulangan ini dilakukan rekursi n dikali di setiap level, ciptakan total operasi sebanyak faktorial. Nah, generate permutation remaining result plus ch. Nah, selanjutnya untuk tantangan yang kedua, silakan perbaiki kode program check style matrix app. Fake program app setelah kamu buat sebelumnya agar sesuai dengan gaya penulisan Google. Laporan hasil dari pengecekan style harus di-upload ke Google Drive berupa nama text style sebelumnya. Nah, kita akan berangkat ke VS Code agar kita lihat kodenya lebih jelas. Nah, berikut kode yang saya buat untuk app Java-nya. Di sini ada page del ifs 429 itu merupakan page tempat kelas ini berada. Lalu selanjutnya public class app, publish static void main string lg system open len hello world. Nah, eh, ini mendefinisikan kelas yang bernama app. Komentar rekomendasi untuk metode mainnya. Nah, di mana publik bisa diakses oleh semua, lalu static bisa dipanggil tanpa objek, lalu string argumen line. Nah, untuk selanjutnya kita berangkat ke matrix Java. Nah, untuk matrix Java-nya di sini seperti biasa itu ada page del itu menunjukkan di mana tempat kelasnya, lalu ada atribut kelasnya itu private final, lalu ada private final integer locale, lalu ada private final integer column, private final integer, lalu untuk konstruktornya ini ada public matrix string label integer row count, integer call count itu membuat objek matrix baru. Lalu this label sama dengan label itu menyimpan nama matriksnya. Lalu selanjutnya di situ ada this row count itu menyimpan jumlah jumlah barisnya. Lalu ada this call count itu menyimpan jumlah kolom. Lalu ada this data itu membuat matriks array matriks kosong. Nah, lalu ada gather methodnya. Di sini ada public string get title itu mengambil nama matriks, lalu get integer row itu mengambil jumlah baris, lalu public integer get calls itu mengambil jumlah kolomnya. Lalu ada set elemennya, element matrix, public void set element, integer r, integer c, integer value itu mengisi nilai matriks di baris r kolom c. Lalu ambil elemen matriksnya, public integer get element integer eh, R integer C return data RC itu mengambil nilai dari posisi matriksnya lalu menampilkan matriksnya public void display. Nah, ini menampilkan matriksnya, lalu sistem out line menampilkan judul matriks, lalu ada di situ for integer baris data itu loop setiap baris data, lalu integer cell baris loop setiap elemen dalam baris, lalu sistem out line cell plus itu menampilkan elemennya, lalu ada sistem out line itu pindah baris. Lalu ada penjumlahan matriksnya. Di sini publish static matrix add matrix M1, matrix M2 yang mana matrix itu static menjumlahkan dua matriks. Lalu ada verify dimension M1 M2 itu mencek apakah ukurannya sama. Lalu matrix result new matrix M1 label M1 row count M1 count membuat matriks hasilnya. Lalu result set element integer J M1 get element integer J sampai plus M2 get itu menjumlahkan tiap elemen dan mengembalikan hasilnya. Sini ada pengurangan matriks agak mirip dengan penjumlahan. Bedanya sini itu mengurangi. Lalu selanjutnya ada perkalian, di mana ada perkalian itu multiply itu metode perkalian matriks. Nah, syaratnya perkalian matriks if M1 call count sama dengan M2 row count. Lalu throw new illegal argument exception error jika kurang tidak cocok. Lalu matrix result new matrix matriks berhasil. Nah, rumus matriksnya untuk memvalidasi dimensinya private void verify dimension mencek ukuran matriksnya sama lalu error jika tidak sama. Selanjutnya kita berangkat ke file matrix app-nya. Nah, untuk file matrix app-nya di sini ada import sama page itu menentukan mana kelasnya, baru import Java user scanner itu input user menyimpan matriks, lalu main metodenya
scanner SC sama dengan new scanner itu membuat input scannernya, lalu array list itu matrix menyimpan matrix dalam list, lalu menginput integer total matrix itu menginput jumlah matriksnya, baru loop, lalu ada juga loop di sini loop input matrix for integer I ini sama dengan satu, I total matrix, loop membuat matriksnya, lalu string nama ada SC next, lalu nama matriks, lalu integer W itu ukuran matriks, lalu matriks M-nya itu membuat objek matriksnya, lalu M set elemen mengisi elemennya, lalu store add itu menyimpan ke list, lalu eh, integer IDXI SC next integer itu memilih indeks matriks dikurangi satu karena integer array mulai dari nol, baru integer valid itu mencek kualitasnya, baru tampilan matriks yaitu ada di sini store get integer display menampilkan, lalu ada penjumlahan sama seperti tadi menjumlahkan matriksnya lalu menyimpan hasilnya, lalu ada pengurangan eh, matriks subresi itu, nah itu mengurangi, lalu perkalian ada compute per product, nah di situ eh, compute product situ menghitung perkalian lalu validasi indeks. Nah error provide static void report error itu jika menampilkan error, lalu metode metode perkaliannya. Nah, Kumpulan dari program ini membuat beberapa matriks dengan input user, menampilkan matriks, melakukan penjumlahan pengurangan, menyimpan hasil, kembali ke list matriksnya. Bila kita coba membuat MVI modify-nya, berhasil terimplementasikan, lalu kita buka untuk bentar, bentar, bentar. Kita buka di bagian site-nya, lalu cek setelah HTML, lalu open with live server. Nah, filenya 3, lalu warningnya 0. Lalu kita berangkat ke tantangan yang ketiga. Nah, tantangan yang ketiga di sini kapasitas waktu matriks F-nya. Setelah memperbaiki kode program sesuai dengan gaya penulisan Google, selanjutnya lakukan analisis. Nah, analisisnya kita asumsikan N jumlah baris row-can, M jumlah kolom. Nah, penjumlahan data. Metode ini menjumlahkan elemen-elemen sesuai dengan dua matriks. Logikanya, terdapat dua perulangan bersarang. Perulangan luar berjalan sebanyak n kali, baris dan perulangan dalam berjalan sebanyak n kali. Nah, operasi dalam root beroperasi get elemen, penjumlahan, dan set elemen. Totalnya n kali m. Nah, pengurangannya struktur kode ini nanti dengan penjumlahan hanya saja melakukan operasi pengurangan. Lalu perkalian matriks secara algoritma lebih kompleks karena setiap sel pada matriks hasil merupakan hasil kali titik dot produk dari baris matriks pertama dan kolom matriks kedua. Asumsi matriks pertama berukuran n kali m dan matriks kedua m kali n. Nah, mungkin sekian dari saya sampaikan dengan pertikaian yang kedua. Bila kata mau dimaafkan. Sekian